Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your coming. Dan saya percaya kehadiran Anda, keputusan Anda untuk hadir hari ini adalah karena sebuah alasan. Setiap orang punya alasan masing-masing. Ada di antara kita yang mungkin datang karena pengen menemani orang terkasih, pengen menemani gurunya, pengen menemani koleganya. Ada juga di antara kita yang mungkin hadir hari ini karena pengen bersilaturahmi dengan sahabat, dengan guru, dengan koleganya. Tapi bukan hanya itu saja, bisa jadi ada di antara kita yang hari ini hadir ke sini, ke dalam ruangan ini, ingin mencari sebuah jawaban atas kegalauan, atas permasalahan yang ada dalam hidupnya. Maka apapun yang menjadi alasan Anda datang ke ruangan ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan membawa manfaat terbaik untuk Anda semua. Sebelumnya saya minta izin bahwa kehadiran saya di depan bukan untuk menggurui, kehadiran saya di depan bukan untuk juga ngajarin, apalagi jualan. Saya hadir hari ini sebagai seorang teman, sebagai seorang rekan dengan ilmu yang terbatas, mencoba untuk berbagi pengalaman. Karena di depan saya, para trainer, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, mereka semua adalah guru-guru saya. So, applause sekali lagi buat Anda semua. Izinkan saya memulai dari sebuah cerita bahwa ada seorang pria. Pria ini boleh dikatakan lahir dalam kondisi cukup sederhana. Bapak pegawai negeri, ibu-ibu rumah tangga biasa. Selama hidupnya, pria ini tidak pernah mengenal yang disebut dengan masa depan. Pria ini bahkan tidak pernah diberitahu tentang bagaimana caranya bermimpi. Bahkan pria ini sampai tahun 2011 tidak pernah tahu bagaimana caranya menginginkan sesuatu. Pria ini lahir dari kehidupan keluarga yang sederhana sekali, terbatas dari hal informasi maupun fasilitas. Maka setiap hari yang dialaminya adalah sebuah rutinitas. Dia melihat dari sosok kedua orang tuanya bahwa hidup adalah tentang hari ini. Dia tidak pernah yang namanya mendapatkan sebuah opsi tentang masa depan. Dia bahkan selama hidupnya berpikir, oh hidup tuh harus kayak begitu ya. Sampai suatu ketika, tahun 2001, pria ini mendapatkan sebuah cobaan. Ibunda tercinta meninggal dunia di usia 44 tahun, dan akhirnya pria ini harus terpisah dari orang tua karena ayahnya mengatakan, "Nak, papa nggak sanggup untuk nyekolahin kamu lagi sampai kamu kuliah. Ini waktunya bagi kamu untuk mandiri, kamu masih punya adik." Di saat itu saya belum siap, baik secara mental, emosional, maupun secara skill. Saya masih menjadi anak yang masih ingin disuapin, tapi dikarbit, dipaksa untuk kemudian jauh dari orang tua, dan kemudian harus melanglang buana. Akhirnya apa yang terjadi kepada si anak ini? Dia hidup dari sebuah kehidupan. Kadang mentok kanan, kadang mentok kiri, kadang loncat kanan, kadang loncat kiri. Salah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu ketika, tidak terasa umurnya sudah 30 tahun. Belum menikah, nggak punya jabatan, dan selalu pindah-pindah kerja. Sampai akhirnya kemudian dia datang ke reuni, dan di reuni itu dia bertemu dengan teman-teman SMA-nya. Dia bertemu dengan orang-orang yang dulunya adalah teman-teman main, teman-teman sikut-sikutan, sesama nasib. Tapi apa yang terjadi? Begitu ketemu dengan reuni itu, dia melihat bahwa teman-temannya sudah bertumbuh. Teman-temannya sudah berkembang dan teman-temannya sudah luar biasa. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi manajer, bahkan ada yang sudah menjadi pengusaha dan punya bisnis luar biasa. Disitulah kemudian pria ini menyadari bahwa hidupnya berjalan di tempat. Disitulah pria ini kemudian menyadari bahwa, hey, apapun yang kulakukan selama ini ternyata tidak membuatku maju. Aku hanya berpindah dari satu lubang ke lubang yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi terhadap hidupnya? Karirnya mentok. Hanya menjabat posisi staff setelah sekian tahun kemudian dia bekerja. Relationship boro-boro. Bujangan ting ting ting.
Siapa yang mau dengan pria yang jelek, nggak punya kemapanan, bahkan nggak bisa menjanjikan untuk beli mas kawin? Bahkan bukan hanya itu saja, finansial, tutup lubang, gali lubang. Apalagi secara spiritual, jauh dari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kesehatannya pun nggak diperhatikan, karena tiap hari yang dimakan cuma gorengan. Dan bukan hanya sekedar gorengan, sisa nasi siang yang didapat dari kantor dibawa pulang dengan kuahnya untuk dimakan makan malam. Dan akhirnya orang ini memiliki kualitas hidup yang begitu-begitu saja. Cerita ini menjadi sebuah pengantar bagi kita. Siapapun Anda yang berada dalam ruangan ini, tentunya nggak pengen kualitas hidupnya biasa-biasa saja, betul? Siapapun yang ada dalam ruangan ini tentunya menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini, betul? Yes. So, cerita tadi menjadi sebuah pengantar untuk kita semua. Bagaimana Anda melihat kehidupan Anda saat ini? Apakah saat ini ada aspek dalam kehidupan Anda yang itu bertumbuh dan berkembang? Yuk kita lihat 2 tahun belakangan ini. Yuk kita lihat di 2015, yuk kita lihat di 2014. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin ada satu aspek yang kita bertumbuh. Secara finansial mungkin kita lebih kaya. Secara bisnis lebih berkembang. Tapi hancur secara relationship. Jarang ketemu dengan istrinya, bahkan jarang ketemu dengan anaknya. Sekali ketemu dengan istri, jatuhnya di meja pengadilan. Sekali ketemu dengan anak, di rumah sakit. Kenapa? Anaknya kena narkoba. Apakah kehidupan seperti itu yang kita inginkan? Yuk kita lihat. Maka apabila nanti kemudian Anda melihat bahwa, hey, kok kehidupanku ternyata begitu aku lihat di 2015, 2014, kok ada bedanya ya? Saya percaya bahwa bisa jadi ada kegalauan di hati kita. Semua orang pengen hatinya tumbuh, kehidupannya tumbuh, kualitasnya tumbuh. Pak, tapi kan saya bukan orang yang diam saja, Pak. Saya hidup, saya bekerja, saya sibuk, Pak. Perginya pagi, Pak. Saya semua energi, bahkan keringat saya keluarkan untuk anak dan istri saya. Tapi kenapa ya, Pak? Kok hidup saya seperti ini? Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami hal seperti itu. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan cuma sibuk, Pak. Kehidupan di Jakarta, kehidupan di kota besar, kehidupan saya memaksa saya harus lembur, Pak. Saya bahkan pergi lebih pagi dari ayam. Saya yang bangunin ayam. Yang bangun. Saya bahkan sudah keluar rumah sebelum matahari terbit, Pak. Dan saya pulang ke rumah, matahari sudah terbenam. Saya pulang, itu ayam udah tidur, Pak. Dan bahkan, Pak, saya sudah mengalami pergi pagi, pulang malam. Rumah cuma buat tempat tidur sama naruh cucian. Tapi kok hidup saya kayak begini-begini doang ya, Pak? Dan akhirnya dia terkena penyakit 20P. Pergi pagi, pulang petang, pala pusing, pinggang pegel, pantat peot, penghasilan pas-pasan, potong pajak pulang, pas pensiun, penyakitan parah. Siapa yang sanggup mengulangi? Dan apakah hanya ini? Mungkin ada sebagian kita yang juga mengalami hal seperti ini. Pak, udah Senin sampai Jumat, hidup saya itu di kantor terus, Pak. Begitu udah Sabtu, Pak, nggak bisa lepas dari laptop, nggak bisa lepas dari handphone. Si bos ngubungi 24 jam, Pak. Artinya, jangan-jangan kita semua sebenarnya sudah melakukan sesuatu. Kita bukan orang yang berdiam diri, tapi kita sudah bergerak dan sudah bertindak. The question is, apakah hidup kita mengalami yang seperti ini? Kita bergerak, tapi berjalan di tempat. Kita merasa melakukan sesuatu, tapi begitu kita cek, hidup kita nggak bertumbuh. Inilah yang disebut dengan stagnant life. Kehidupan di mana seseorang merasakan bahwa hidupnya nggak bertumbuh, bahkan menggelinding ke bawah. Itulah tujuan kita hari ini di sini. Mudah-mudahan kita menemukan jawaban agar kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih sukses, lebih mulia. Aplaus sekali lagi buat Anda semua. So, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Saat ini di tahun 2016, kondisi kita mungkin di sini. Pertanyaannya adalah, siapa yang masih menginginkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang? Raise your hand. Oke, good, thank you. Maka setiap orang tentunya
berharap di tahun 2016, bahkan 2017 nanti, dia akan mengalami perpindahan ke kehidupan yang dia inginkan. Betul? Pertanyaannya sederhana. Untuk bisa mencapai kehidupan yang diinginkan, sebenarnya cuma satu kata jawabannya. Ada yang tahu? Ada cuma satu kata sebenarnya jawabannya. Ada yang tahu? Yes. Usaha, bergerak, kalau kita simpulkan satu kata yang disebut dengan action. Everybody knows that. Semua orang tahu bahwa kalau saya ingin membuat kehidupan saya bergerak lebih baik, maka saya harus bertindak. Siapa di antara kita yang pengen hidupnya berubah hanya dengan duduk-duduk saja, ongkang-ongkang kaki? No, semua pasti menginginkan perubahan hidup dan semua tahu bahwa dia harus bergerak. Bahkan ada yang kalimat yang mengatakan the distance between your current condition or your reality and your desire is called action. Sekarang saya mau nanya kepada seluruh orang yang ada dalam ruangan ini. Siapa yang merasa bahwa untuk mencapai kehidupan terbaiknya sudah melakukan action? Raise your hand. Enggak semua. Yakin? Anda datang ke sini, Anda sudah bergerak loh. Anda datang ke sini, Anda sudah action loh. Betul? Betul. Maka sebenarnya boleh nggak kita katakan bahwa semua orang dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sudah action? Betul? But the question is, ada yang bertumbuh, ada yang gelinding ke bawah. Apa penyebabnya? Ada 3. Yang pertama adalah sebuah kondisi di mana dia tahu, dia sudah ikut seminar, dia beli buku, dia dengarkan audio, dia bertanya ke mentor, ke coach, ke guru, dia bahkan sudah jelas ini arah hidup yang ingin ku jalani. Dan entah kenapa, dia sudah melakukannya. Dia bergerak menuju apa yang sudah diputuskan untuk mencapai kehidupan terbaiknya dia. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, ada sahabat, teman yang ngebully dia. Ada sistem yang gak kooperatif. Ada atasan yang sangat-sangat ingin dia jatuh. Ada keluarga yang bahkan tidak mendorong. Banyak sekali cobaan dia temui. Banyak sekali halangan dia temui. Dan apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk mundur. Maka tipikal yang pertama inilah kita sebut sebagai tipe. Apa itu menyerah? Saat dia sudah tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan, hanya saja setiap kali dia melakukannya ada hambatan mental yang kemudian menghujam kepadanya. Eksternal itu datang dari mulai cacian, makian, sindiran, bahkan orang mengatakan, lu gak bakal sukses. Dan akhirnya dia memilih untuk kembali. Tipikal yang kedua adalah orang yang dia sebenarnya sudah tahu dia mau kemana. Dia sudah tahu jalan-jalan yang harus dia tempuh, tinggal bergerak. Tapi apa yang terjadi? Ada sebuah hambatan mental yang muncul dari dalam dirinya. Aduh, kok masih takut ya? Aku tahu sih, untuk hidupku berubah, aku harus melakukan A, B, C, D. Cuman kok ragu ya? Belum mantep aku. Ada sesuatu, something holding you back. Inilah yang kedua yang kita sebut tipikal menunda. Yaitu orang yang nanti dalam kehidupan sehari-harinya dia sebenarnya sudah tahu, tapi begitu ditanya, kumaha angkat. Begitu ditanya, besok-besok lah mas, ya. Tahu harus melakukan ini. Tahu sih mas, udah ikut seminarnya juga, udah baca bukunya juga, udah ikut trainingnya juga, ilmunya sudah. Tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak segera bergerak. Maka tipikal yang ini kita sebut penunda. Yang ketiga adalah yang lebih parah lagi. Yaitu orang yang sebenarnya dia sama sekali tidak tahu apa tujuan yang ingin dia kejar. Inilah pria yang di foto pertama tadi. Orang yang hidupnya akhirnya disebut ngalir. Disuruh teman ke A, orang-orang pada kesana, gue ikut. Lalu kemudian dia pindah lagi, ternyata ada teman yang nyuruh ke B, dia ikut. Dan ternyata hidup membawanya ngalir begitu saja. Maka nggak ada bedanya sama yang di sungai warnanya kuning. Pertanyaannya adalah, iya kalau jatuhnya ke tempat yang tepat. Tapi kalau tidak, maka yang ini yang kita sebut sebagai tipe mengalir. So,
Kita lihat dalam kehidupan kita, adakah salah satu tipe ini yang membuat kita hidupnya masih berjalan di tempat? Pertanyaannya sederhana, apa yang menyebabkan ini terjadi? Anyone? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Flashlight ini membuat saya tidak bisa melihat Anda. Semuanya hitam semua. So I can't see you. Saya nggak tahu mana yang pria, mana yang wanita. Semuanya hanya gelap, seperti ngomong sama diri sendiri. Tapi it's okay. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ada yang tahu? Belum ada keyakinan. Sepertinya wanita itu. Oke. Is it correct? Oke, wanita, hopefully. Yang lain? Apa? Belum punya tujuan yang jelas. Good. Apa lagi? Oh. Ini kayaknya anak sekarang gitu. Kelihatannya tontonannya dahsyat. Pertanyaannya sederhana, kalau dia mengatakan bahwa belum punya tujuan, tadi tipe yang menyerah punya tujuan nggak? Punya. Tipe yang menunda punya tujuan nggak? Punya. Kalau tadi dikatakan lagi bahwa dia sebenarnya belum punya keyakinan, pertanyaannya apa yang membuat dia nggak yakin? Dan galau tadi adalah bisa jadi itu juga salah satunya. Maka jawaban dari semua ini adalah bahwa ternyata saya meneliti, kebetulan saya membahas tentang despair. Saya ingin mengulik apa yang menyebabkan orang tidak segera bergerak walaupun dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata ada beberapa kadar di dalam dirinya yang kita sebut sebagai despair atau keputusasaan. Oh, gak segitunya kali Pak. Orang yang putus asa itu biasanya sudah melakukan hal-hal yang buruk, bahkan even bunuh diri. Namun hari ini kita akan coba kupas secara logika bahwa jangan-jangan there's a certain degree of despair in our life. Apa yang disebut dengan despair? Despair adalah saat seseorang merasa tidak memiliki kendali terhadap situasi yang dia alami. Dia menjadikan dirinya as a victim. Dia menjadikan dirinya sebagai orang yang mendapatkan, bukan dia yang melakukan. Maka orang-orang yang seperti ini ada certain degree of despair di dalam hidupnya. Yuk kita kupas. Ternyata yang namanya putus asa itu tidak selalu serta-merta berujung kepada bunuh diri. Ada beberapa benih putus asa yang kalau kita biarkan itu akan berkembang menjadi luar biasa. Saya menyebutnya 4 degrees of despair. Apa itu yang disebut degree pertama? Itu yang saya sebut dengan rejection. Good. Yang kedua yang saya sebut dengan destruction. Yang ketiga yang saya sebut dengan, dan yang keempat yang saya sebut dengan termination. Apa itu? Jadi saat kita memiliki di level atau degree yang pertama dan itu kita biarkan, hati-hati, jangan-jangan itu akan berkembang menjadi level yang kedua atau degree yang kedua yang disebut dengan destruction. Dan itu bisa meningkat lagi dan bisa meningkat lagi. So be careful with that. Yuk kita bahas yang pertama. Apa itu yang disebut dengan rejection? Rejection adalah sebuah kondisi saat seseorang melihat masalah itu berada di luar dirinya dan penyebabnya di luar dirinya. Apa sih tipikal orang yang modelnya seperti ini? Maka bila ada di antara kita yang mungkin nanti kemudian kita self-reflection dan kita lihat, kayaknya gue sering lakuin itu deh. Jangan-jangan there's a certain degree of despair in our life. Yang pertama yang saya sebut adalah tipe orang justify. Apa itu justify? Orang yang sering melakukan pembenaran terhadap suatu hal hanya untuk lari dari masalah itu. Yang kedua yang kita sebut tipe denial. Apa itu denial? Dia menyangkal bahwa masalah itu ada kontribusi dirinya. Dia merasa bahwa masalah ini gara-gara dia, gara-gara hal itu. Maka dia menyangkal bahwa dia punya peran terhadap masalah itu. Dan yang ketiga yang kita sebut sebagai blame. Memang paling enak nyalahin orang. Kenapa? Pada saat dia nyalahkan orang tinggal tunjuk saja dan kemudian jadikan dia sebagai kambing hitam. Saya akan kasih contoh yang sederhana, yang mudah-mudahan gak ada yang kesindir dalam ruangan ini. Pernah tahu ini?
Ada dulu sahabat saya, dulu berat badan saya 87. Lalu kemudian saya mencoba untuk diet. Pada saat saya posisi di 70-an, ada seorang sahabat saya yang bertanya kepada saya, "Dra, gimana caranya supaya kurus?" Dan begitu kita sharing, pada dasarnya dia sudah tahu apa yang menjadi solusinya. Cuma 3, pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat. Itu saja, tidak ada rumus-rumus yang lebih canggih dari itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah sekian bulan saya bertanya lagi kepada orang itu, "Gimana bro programnya?" Alah, zaman sekarang mah cewek lebih suka cowok yang gemuk bro. Kenapa? Cowok six pack lebih disukain sama homo bro. Pertanyaannya, itu kebenaran atau pembenaran? Itu sebenarnya sebuah tanda apa? Tanda bahwa dia merasa tidak punya kendali terhadap masalah yang dihadapi. Itu tanda bahwa dia sebenarnya bingung atas upaya-upayanya dan menyerah. Maka saya sebut itu punya certain degree of despair. Maka dia sebenarnya pengen kurus di dalam hatinya. I believe that. Setiap pria di sini saya tanya, pengen six pack? Pasti pengen. Enggak pak, one pack. Dan itu tanpa sudut. Kenapa? Karena yang begitu lebih disukai wanita pak. Itu pembenaran. Yang kedua, ini mudah-mudahan tidak benar, tapi saya ambil dari Twitter atau Instagramnya Ridwan Kamil. Pernah dengar ini? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah betul Ridwan Kamil yang harus bertanggung jawab terhadap masalah mereka? Apakah kemudian si para jomblo-jomblo ini mengatakan gara-gara si wali kota nih tidak memberikan kami jodoh? Atau jangan-jangan mereka merasa nggak punya kendali saja terhadap permasalahan mereka? Maka orang-orang yang sering justify, yang sering denial, dan yang sering ngeblame, hati-hati, Anda punya yang disebut dengan ciri despair. Dan kalau itu kita biarkan, maka apa yang terjadi? Akan meningkat kepada ciri yang kedua. Dan ciri yang kedua ini sangat berbahaya sekali. Dia merasa tidak punya kendali terhadap dirinya, maka yang dia lakukan adalah merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya itu bisa dari dua sisi, baik secara mental maupun secara fisikal. Maka orang-orang yang sudah masuk di level destruction seringkali akan melakukan 4 hal ini. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Yang pertama adalah sering melakukan mental abuse. Apa itu mental abuse? Mengatakan kepada dirinya hal-hal yang tidak memberdayakan. Pak, saya kan cuma penjual sayuran. Lebih baik Anda jadi penjual sayuran daripada Anda jadi pejabat tapi korupsi. Maka kata cuma itu adalah cara dia untuk merendahkan dirinya. Pak, saya kan anak orang miskin. Pak, saya kan nggak pinter. Pak, saya kan jelek. Dalam pelatihan saya, sering banget saya menemukan dirinya mengatakan hal-hal yang membunuh dirinya. Itu adalah sudah masuk di degree yang kedua. Bahkan sering banget saya menanyakan kepada, bahkan baru terjadi kemarin, ada seseorang peserta, rambutnya sudah putih, sudah tua, dan akhirnya memilih untuk keluar dari pelatihan saya. Dia mengatakan seperti ini, "Saya buat apa pak, dapat training motivasi kayak begini lagi, toh saya sudah tua, sakit-sakitan." Itu kalimat yang akhirnya membunuh dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang yang akhirnya melakukan yang disebut dengan physical abuse. Hati-hati dengan generasi remaja sekarang. Banyak di antara mereka yang tidak menemukan solusi atas permasalahan hidupnya, dia memilih untuk menyayatkan tangannya. Dan ini yang paling sering. Akhirnya lari ke sini. Maka orang-orang yang sedang lari ke sini bukan untuk kita hakimi. Kalau kita lihat dari kejadian ini, mereka perlu disayangi. Mereka pengen untuk keluar dari keputusasaan. Mereka pengen untuk kemudian bahagia kembali. Dan mereka nggak tahu informasi apa. Yang mereka tahu adalah nikmat bro. Gue minimal bisa ngelupain masalah gue. Maka dia merasa nggak punya kendali terhadap masalahnya. Dan ini yang sering juga dilakukan orang adalah menghancurkan barang-barangnya sendiri. Khususnya biasanya wanita.
Sebel sama cowok, handphonenya sendiri lunas. Barang semua dipukulin, semua dihancurkan. Ini yang disebut self-destruction. Dan apa yang terjadi kalau ini kita biarkan Bapak dan Ibu semua? Akan meningkat ke degree yang nomor 3, yang kita sebut sebagai aggression. Apa itu aggression? Sebuah kondisi di mana keputusasaannya membuatnya tidak punya pilihan dan akhirnya menyerang orang lain. Contoh yang paling gampang adalah verbal. Siapa di sini yang masih sering suami istri bertengkar mulut di depan anaknya? Siapa di sini yang bahkan caci maki di depan publik hanya untuk menjatuhkan ego orang tersebut? Maka saat kita sudah melakukan di level ini, jangan-jangan kita sudah berada di degree nomor 3 tentang yang disebut aggression. Dan apa yang terjadi? Ini pun sering dilakukan. Orang memukul istrinya. Tahu nggak kenapa dia pukul istrinya? Karena dia sudah merasa putus asa terhadap solusi terbaik dan menggunakan cara-cara yang akhirnya pintas. Maka seringkali bagi orang tua yang kemudian memarahi anaknya dan mengatakan, tutup! Papa bilang, tutup laptopnya. Karena dia buka YouTube, film Korea dan Turki. Kan tadi begitu kan yang terjadi. Maka akhirnya apa, pada saat dia sudah melakukan ini, sebenarnya, hey, hati-hati, jangan-jangan kita merasa nggak punya solusi. Kita sudah kehilangan akal, cara terbaik selain 2 hal ini. Itulah yang disebut despair. Yang lebih parah lagi, kita sudah membatasi hak orang lain. Kalau kamu nggak nurut sama papa, kamu nggak boleh makan 2 minggu. Ada orang-orang yang akhirnya membatasi hak orang lain. Bukan hanya itu saja, atasan kepada anak buah. Kamu nggak usah ngomong-ngomong sama saya lagi, kamu nggak boleh pakai fasilitas ini, kamu ini. Dia menggunakan kewenangannya. Itu sebenarnya tanda bahwa dia sudah putus asa bagaimana menangani masalahnya. Maka kalau Anda melihat ada orang pemarah, saya termasuk salah satu yang punya Hulk di dalam diri saya. Semua yang saya sampaikan ini, itu adalah ujian buat saya, nasihat untuk saya sendiri. Dan orang yang sering marah, justru lemah di dalam. Maka pada saat dia sudah mengeluarkan marahnya, mengeluarkan kewenangannya, itu tanda dia sudah putus asa terhadap solusi terbaik. Dan ujung-ujungnya orang yang aggression akan menggunakan crime. Dia akhirnya ambil jalan pintas, dia bunuh bapaknya, dia makan ibunya, dia culik anak kecil. Maka pada saat kita melihat kejahatan, kita lihat bahwa sebenarnya mereka memiliki masalah. Mereka putus asa terhadap masalah itu. Dan apa yang terjadi kalau itu kita biarkan, kita tidak sayangi dan kita hakimi terus-terusan, yang terjadi adalah termination. Banyak orang memilih untuk bunuh diri cuma karena pengen lepas dari masalah. Bagi yang normal, melihat itu adalah sumber masalah. Tapi bagi mereka yang akhirnya sudah memutuskan buat apa gue hidup, sebenarnya mereka sudah pengen lepas dari masalah, tapi nggak tahu lagi caranya. Orang tua tidak mendukung, society, masyarakat tidak lagi membantu saya, maka buat apa saya hidup di dunia ini? Saya adalah orang yang hina, dina. Mohon maaf yang namanya dina. So, pertanyaan ini kemudian muncul di permukaan. Kalau begitu, apa yang membuat seseorang merasa putus asa? Kenapa putus asa itu muncul? Jawabannya adalah karena ketiadaan yang disebut dengan hope. Sama seperti layaknya dengan pertanyaan, Pak, apakah ada yang namanya gelap? No, gelap itu tidak ada. Itu hanya the absence of light. Begitu juga pada saat ada orang yang bertanya, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? No, kejahatan itu tidak ada. Tuhan tidak pernah ciptakan kejahatan. Kejahatan muncul because the absence of God in your heart.
Maka pada saat kita kemudian melihat kenapa ada orang despair, bukan karena dia punya despair, tapi karena the absence of hope. Kalau dalam bahasa Indonesia, hope disebut dengan harapan. Tapi seringkali kemudian harapan itu dalam arti yang akan saya sampaikan ini kurang cocok kalau menggunakan bahasa Indonesia. Karena sering sekali bahasa Indonesia menggunakan kata yang dilekatkan untuk arti yang berbeda. Maka saya minta izin untuk khusus hari ini saya akan tetap menyebutnya dengan kata hope, yang itu artinya harapan. Ada seorang pria yang namanya Saint J. Lopez. Dia menciptakan buku yang namanya Making Hope Happen. Dia adalah seorang saintis dari Gallup Institute, di mana dia secara khusus meneliti tentang yang namanya hope, yang itu bisa meningkatkan quality of life. Dan saya menggunakan rujukan beliau untuk kemudian melihat bahwa hope adalah hal yang perlu kita bangun agar hidup kita nanti bisa lebih baik lagi. Apa definisi beliau? Dia mengatakan hope adalah saat kita yakin akan masa depan kita, di mana di saat yang bersamaan kita merasa berdaya untuk kemudian mewujudkannya dengan mengenali tantangannya. So kalau dilihat dari 3 kalimat ini sebenarnya ada 3 kata kunci. Yang pertama, keyakinan akan masa depan. Yang kedua, yang ketiga, maka sebenarnya orang yang disebut punya hope, dan hope itu bisa ditingkatkan adalah saat dia memiliki ketiga unsur ini. Yang pertama adalah saat dia betul-betul believe about the future. Banyak orang tidak melihat masa depan, memilih untuk memutuskan masa kini. Karena dia tidak tahu apa yang bisa terjadi pada dirinya di masa depan. Dan yang kedua, banyak orang akhirnya kemudian termination karena dia merasa bahwa gue nggak tahu solusi terbaik lagi untuk hidup gue. Maka dia memutuskan untuk termination tadi. Dan yang ketiga adalah bukan cuma sekedar merasa berdaya, tapi mengenali tantangannya. Izinkan saya membedakan supaya hope ini punya dudukan yang tepat di persepsi kita semua dengan beberapa unsur yang lain. In English, itu ada 3 kata yang sebenarnya mirip. Ada hope, optimis, dengan wish. Kita lihat bahwa ternyata hope itu harus memiliki 3 unsur ini yang tidak didapatkan oleh optimis dengan wish. Contoh, kalau saya bilang begini, gua berharap tuh Barcelona akan menang di pertandingan besok. Pertanyaannya adalah, gue yakin banget tuh Barcelona pasti menang. Maka keyakinan akan masa depannya ada? Ada? Yes, dia yakin Barcelona menang. Tapi pertanyaannya, dia punya kendali nggak terhadap kemenangan itu? Itulah yang disebut dengan optimis. Optimis adalah saat kita yakin akan masa depan, tapi sebenarnya kita nggak punya kendali, nggak punya daya, dan itu bukan di wilayah saya. Maka itu disebut dengan optimis. Gue yakin nanti pulang dari sini nggak akan hujan. Itu optimis. Yang ketiga adalah saat dia bilang begini, seandainya gue bisa tinggal di Pondok Indah, punya mobil Alphard 2, rumah, istri 2, tapi dia nggak yakin dengan masa depan itu, bahkan dia merasa nggak tahu gimana cara mendapatkannya. Itu yang disebut dengan wish. Apa itu wish dalam bahasa Indonesia? Berangan-angan. Boleh dong kita punya mimpi, tapi pada saat dia hanya jadikan itu angan-angan, itu dudukannya bukan hope. Itu yang disebut dengan wish. So, hari ini saya akan tampilkan sedikit tentang riset bagaimana hope itu bisa membantu kita to improve our quality of life. Ada sebuah penelitian yang menarik yang dilaksanakan bahwa hope is a leading indicator of your dream. Maka setiap kita yang punya mimpi, setiap kita yang punya yang namanya resolusi, harus didukung oleh hope yang kuat agar mimpi itu bergerak. Banyak tiap orang membuat resolusi tiap tahun yang isinya adalah saya resolusinya mewujudkan resolusi tahun lalu yang sudah saya rencanakan 2 tahun sebelumnya, yang itu saya mimpikan 3 tahun sebelumnya. Hanya rewrite your resolution. Maka hope akan bisa membantu kita untuk kemudian bergerak mengejar mimpi itu. Ada sebuah riset yang menarik. Ini orangnya yang melakukan yang menulis di New York Times. Dia menuliskan tentang sebuah riset yang dilakukan di negara miskin. Negara itu udah gak punya harapan. Lalu kemudian ada beberapa kelompok yang mencoba untuk menghidupkan negara itu, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka suntikan yang namanya hope-nya.
Jadi beberapa lembaga, beberapa orang sudah mencoba untuk membantu beberapa negara ini yang masuk kategori miskin, tapi ternyata nggak berhasil. Yang mereka lakukan berbeda. Mereka membuat penelitian dengan dibagi dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Keduanya sama-sama diberikan yang namanya hewan peliharaan. Bedanya antara kelompok pertama dengan yang kedua, yang pertama hanya dikasih hewan, dia bilang begini, kau bisa gunakan ini agar kau tidak miskin. Yang kelompok kedua berbeda. Mereka yang disuntik bukan hanya hewannya, maksudnya yang diberikan, tapi mereka memberikan hope-nya. Apa itu? Hope ada 3. Mereka menanamkan keyakinan kepada orang-orang itu bahwa hewan ternak ini akan bisa membantumu keluar dari kemiskinan. Yang kedua, mereka dibekali dengan informasi dan pengetahuan supaya mereka merasa berdaya untuk menternak hewan itu, bukan sekedar memakannya. Dan yang ketiga, mereka juga dikenalkan dengan tantangannya bahwa beternak hewan itu punya masalah ini. Apa yang terjadi setelah diriset? Setelah diriset, kelompok yang A menghabiskan makanannya dan tetap kembali miskin. Kelompok yang B ternyata justru akhirnya hanya dikasih sekali dan mereka bisa bertahan hidup dan naik keluar dari kemiskinan. Ini adalah orangnya, Sir Faisal Abed. Dia yang memiliki sebuah program ini yang disebut Graduation Program, yang intinya dia mengatakan we also see a poverty itu berarti kemiskinan, of self-esteem, hope, opportunity, and freedom. Maka kalau Anda perhatikan orang yang miskin secara materi, jangan-jangan bukan harta yang perlu disuntik kepada orang itu, tapi hope-nya supaya dia bisa tumbuh, hidup kembali tanpa bahkan harus disuntik dengan harta terus. Dan dia mengatakan di dalam sebuah research-nya ini bahwa hope will give you will and way power. Dengan Anda menumbuhkan hope di benak orang, di hati orang, orang itu akan punya sebuah alasan kenapa dia harus bergerak dan bertindak. That's why banyak orang despair karena the absence of hope. Ini ada sesuatu yang menarik pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua. Tebak-tebakan yuk. Berapa persen potensi orang yang miskin, lack of education, nggak berpendidikan, dan sakit, mengalami yang namanya putus asa? Berapa persen? Tebak. 90? Good, yang lagi? 120? Ada ya? Berapa persen, Bas? I can see you. Tebak aja, kira-kira berapa? Suaranya lantang? 50. Good. Riset membuktikan 0. Orang yang miskin tidak selalu lack of hope. Orang yang nggak berpendidikan tidak selalu lack of hope. Dan orang yang kemudian secara income lemah tidak selalu lack of hope. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang pendidikannya tinggi mengalami despair. Ada juga orang yang bisa jadi secara kesehatannya oke, mengalami despair. Dan ada juga orang yang secara income kaya raya tetap mengalami despair. Apa buktinya, Pak? Kita bahas satu persatu. Anda kenal orang ini? Anyone? Pertanyaannya, ada yang kenal namanya? Oh, yang kenal Rian. Aduh, salam ya, Mas. Buat si Rian, namanya Rian. Ini sempat heboh di tahun 2014 karena pria ini adalah orang yang menyandang gelar S2 di ilmu administrasi fisik UI dan IPK-nya pun luar biasa sekali, 3,32, which is itu great. Dan bukan hanya itu saja, dia pernah menjadi dosen dan dianggap pintar oleh tetangganya. Secara education, keren? Keren ya, kita boleh mengatakan bahwa intelektualnya oke. Bahkan Agustus 2014 dia melakukan sesuatu yang sangat fenomenal. Dia meminta untuk dilegalkan atau diuji pasal KUHP tentang 344 yang isinya adalah melegalkan bunuh diri. Ada yang tahu nggak kenapa dia minta dilakukan pelegalan bunuh diri? Ada yang pernah membaca? Ya, putus asa terhadap? Yes, dia ternyata depresi karena lebih dari setahun nganggur.
S2 loh, tuh kan, ibunya bilang S2. Elah cuma setahun, gua 6 tahun. Lebih mendingan gue dong. Artinya apa? Orang yang edukasinya tinggi tidak serta-merta bahwa dia hopeful people. No. Exactly. Orang yang punya pendidikan tinggi tidak punya korelasi dengan yang disebut hope. Yang kedua, ini ada sebuah fakta yang menarik, namanya John Dominic Bowlby. Most of us mungkin nggak begitu kenal beliau, karena saya pun nggak kenal. Tapi yang menarik adalah, saya mendapatkan cerita dia, bahwa orang ini adalah seorang jurnalis, editor, dan penulis. Dia orang French, orang Prancis. Dan dia, Desember tahun 1995 mengalami stroke dan koma. Kalau stroke dan koma mungkin biasa. Tapi ternyata dokter memvonis bahwa dia mengidap yang namanya lock-in syndrome. Apa itu lock-in syndrome? Seluruh anggota bagian tubuhnya tidak ada satupun yang bisa digerakkan. Satupun. Bahkan dia tidak bisa menelan ludahnya sendiri. Semuanya freeze, tanpa bergerak. Dia bahkan dalam posisi sakitnya, dia bisa menulis buku yang kalau dalam bahasa Inggris disebut The Diving Bell and the Butterfly, hanya dengan kedipan mata kiri, karena satu-satunya yang bisa dia gerakan adalah kedipan mata kirinya. Bagaimana dia melakukannya? Bahwa yang menarik adalah dia meninggal, dia mengidap penyakit ini setahun lebih, dan menurut dokter harusnya dia sudah nggak ada. Tapi dia bisa bertahan kurang lebih setahun hanya ternyata untuk menyelesaikan bukunya. There's a hope inside his heart. Dia paksakan dirinya karena dia meyakini bahwa masa depan buku ini akan mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Dan yang menarik, begitu bukunya rilis, dia merasa tugasnya di dunia setelah selesai. Dia meninggal 3 hari setelah bukunya diterbitkan. Dan bukunya sampai sekarang bestseller dan difilmkan dengan judul yang sama di tahun 2007. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia bisa membuat buku itu? Jadi ternyata selama dia melakukan treatment, dia dibantu oleh seorang suster. Yang susternya ini kesulitan berkomunikasi dengan beliau, dan akhirnya dia mencoba mencari mana yang paling bisa kemudian dijadikan tanda. Orang ini sering mengedipkan mata kirinya. Lalu kemudian suster itu membuat sebuah kode. Kalau kau mengerti ucapanku, tolong kedipkan sekali. Kalau kau memang tidak mengerti, kedipkan 2 kali. Dan dia mulai mengedip. Disitulah akhirnya si suster mulai melihat ada jalur komunikasi. Dan apa yang terjadi? Selama setahun, hanya dengan kedipan mata kiri dalam posisi lock-in syndrome, pria ini memberi manfaat bagi banyak orang. There's a hope yang membuat dia mau melakukan itu semua. Ini adalah bukunya, dan ini adalah filmnya. Ya, film ini Anda bisa download. Quite interesting, dimana ini adalah bukunya. Di dalam kata pengantar bukunya, di depannya dia mengucapkan kalimat seperti ini. I would be the happiest man in the world if I could just properly swallow the saliva that permanently invades my mouth. Yang artinya adalah, saya akan sangat-sangat bahagia kalau saja saya bisa menelan ludah yang ada di dalam mulut saya. Berapa banyak di antara kita yang saat ini sehat justru lebih putus asa daripada orang ini. Artinya apa? Ini membuktikan hope tidak punya korelasi terhadap sakit. Banyak orang yang sekarang ini diranjang tapi kemudian punya hope yang tinggi. Dan banyak orang yang saat ini sehat-sehat saja tetap merasa putus asa. Kalau anak muda sekarang nyebutnya galau, bro. Yang ketiga, tadi hope tidak punya kaitan dengan miskin, tidak berpendidikan, dengan income. So, do you know this woman? Yang menjawab, yes, angkatannya sudah ketahuan. Ya, saya juga angkatan itu. Saya juga menyukai lagu-lagunya. Dia disebut sebagai diva. Mungkin yang lahir 90 ke atas tidak terlalu mengenal wanita ini. Orang ini menjadi sebuah legend. Kenapa? Karena berkali-kali memenangkan Guinness Book of Record. Hidupnya kaya raya, hidupnya bergelimang harta, semua orang pengen kehidupannya seperti itu. What happened next? Di tahun 2012, di sebuah hotel yang mewah, dia memutuskan untuk bunuh diri
tepat beberapa saat sebelum dia menerima penghargaan. Di dalam sebuah bukunya disebutkan bahwa wanita ini seringkali merasa kesepian di dalam megahnya kekayaan. Apakah harta memberikan orang sebuah kebahagiaan? Tidak. Dan yang menarik lagi adalah kekayaan yang dia miliki tidak mampu membuatnya untuk merasakan dan menikmati kekayaan itu. Dia kehilangan harapan di sana. Yang kedua yang mungkin Anda juga sudah pernah mendengar. Tahu siapa dia? Yes, Robin Williams. Yang paling ironi adalah pria ini yang disebut dengan Robin Williams main sebuah film yang disebut Patch Adam. Dia menjadi dokter yang memberikan harapan kepada orang-orang yang sakit. Which is itu sangat-sangat buruk, di mana di dalam film dia mampu menciptakan dirinya sebagai sosok yang memberi harapan, tapi dalam kenyataan hidupnya dia kehilangan harapan itu. Dia melakukan termination. Sayang, di saat semua orang memuji dia, memuja dia, bahkan dengan segala prestasi yang telah dia miliki. So, hari ini kita coba lihat, hope nggak punya korelasi dengan income. Bagi Anda yang saat ini masih merasa, kok hidup gue masih miskin ya Pak, enak banget dia punya mobil, don't worry. You can lose anything, but never lose your hope. Di waktu yang sempit ini, karena sebentar lagi guru saya akan tampil, saya ingin memberikan gambaran sedikit bagaimana kita bisa growing our hope. Tapi pertanyaannya, mau? Pengen hope-nya kita untuk kemudian meningkat, mau? Good. Ada 4 prinsip yang mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya hanya akan share 2. Yang sisanya bisa Anda lihat nanti di buku saya. Boleh dong jualan gitu, ya. Oke, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa increase, grow our hope. Satu hal yang sering dilupakan oleh orang adalah tidak ada orang yang akan berputus asa selama ia menggantungkan harapan tertingginya pada yang maha menciptakan harapan. Setuju? Exactly. Banyak orang merasa tidak ada lagi yang membantu dia, padahal ada Tuhan di dalam hati yang tinggal dia sebut saja. Sayangnya dia menjauh. Pada saat dia mengatakan, orang tua gue gak support, guru gak support, teman-teman gak support, everybody hate me, semua orang benci gue. Yakin, ada satu yang belum disapa, jangan-jangan. Saat kita kemudian meyakini bahwa kita bisa menggantungkan harapan pada Tuhan, disitulah kita akan terus increase our hope. Boleh. Yang kedua ini yang perlu menjadi sebuah prinsip bagi kita bahwa keyakinan akan masa depan tercipta ketika kau mampu melihatnya dalam ini otoki. Kayaknya tanda saya suruh turun apa ya? Keyakinan akan masa depan akan tercipta saat kita mampu melihatnya di dalam pikiran kita. Contoh yang paling gampang sederhana. Teman-teman bisa lihat saya? Ya, percaya saya ada? Alhamdulillah. Kalau Anda percaya, artinya Anda sedang menggunakan satu indera yang disebut mata. Karena mata begitu melihat ada sosoknya, pikiran mempercayainya. Cuma yang menarik adalah tidak semua bisa dilihat mata. Salah satunya Tuhan. Maka saat kita mampu menciptakan bayangan Tuhan di dalam pikiran dan hati kita, disitulah kita percaya. Seeing is believing. Ada sebuah kisah yang menarik. Siapa yang di sini yang penyuka film Walt Disney? Film apa yang Anda sukai? Walt Disney. Kok yang nunjuk yang udah tua malah ya? It's okay. Ada kalanya kita kembali ke anak-anak ya. Film Walt Disney diciptakan oleh seorang pria yang disebut dengan Walt Disney. Si Walt Disney ini punya sebuah impian. Impian dia tahu nggak apa? Disneyland. Dia ingin menciptakan Disneyland, sebuah taman yang bisa dinikmati oleh segala usia. Dan dia kemudian ciptakan itu di kepalanya, sebuah impian itu. Tapi apa yang terjadi? Walt Disney meninggal sebelum Disneyland diciptakan. Dan pada saat akhirnya kemudian Disneyland jadi, ada seseorang bertanya kepada istrinya. Dia bertanya, sayang ya Bu, suami ibu nggak sempat
melihat mahakaryanya. Tahu apa jawaban istrinya? Jangan khawatir Pak, karena dia sudah melihatnya terlebih dahulu dalam pikirannya. Maka yang disebut dengan mahakarya, Liberty Statue, Menara Eiffel, Borobudur, Monas, itu adalah replika yang pertama kali diciptakan dalam benak penciptanya. So, only you can write your future. Kalau kita nggak bisa melihat masa depan di dalam pikiran kita, maka apa yang akan kita lakukan, akan kita merasa bahwa there's no hope. Padahal there's always a hope. Maka saya akan coba share satu langkah di waktu yang terbatas ini tentang bagaimana kita bisa meyakini masa depan. Langkahnya saya sebut sebagai embrace your highest purpose. Apa itu purpose? Purpose berbeda dengan goal, berbeda dengan objektif. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masih satu kata, tujuan. Tapi ini bukan hanya sekedar tujuan, tapi apa yang melatar belakangi tujuan Anda. Itulah yang disebut dengan purpose. Ada seorang pria yang mengatakan seperti ini, purpose is what gives life a meaning. Banyak orang despair karena tidak menemukan meaning atau makna atau arti dalam kehidupannya. Maka bagaimana sih sebenarnya kita menciptakan meaning sehingga akhirnya kemudian hidup kita ini merasa diliputi dengan hope. So embrace that. Embrace itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya merangkul. Merangkul itu dalam bahasa saya berarti dekat, serasa nyata, serasa hangat. Banyak orang punya tujuan tapi tujuannya terasa jauh dalam dirinya. Suatu saat nanti kalau saya mau jadi orang kaya, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini, saya akan bangun ini. Tapi kok rasanya tetap jauh ya? Kalau dalam bahasa NLP disebut disassociate. Tapi banyak orang yang kemudian akhirnya begitu dia merasakan dia punya mimpi itu terasa nyata dalam dirinya. So embrace, indikatornya adalah when you able to see it and feel it, then you can believe it. Jadi bukan hanya sekedar lihat, tapi Anda betul-betul embrace purpose itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Izinkan saya menyampaikan 2 tips sederhana. Yang pertama, setiap kita ingin meyakini masa depan, ciptakan gambaran masa depan dalam pikiran kita itu dengan cara fokus on what you want. Banyak orang tidak fokus kepada apa yang diinginkan. Contohnya saya dulu bersama dengan calon istri saya dulu. Waktu sebelum menikah, saya jemput ke rumahnya. Terus saya bilang sama dia, "Mah, makan, kok udah dipanggil Mah? Lagunya belum, nanti ya." Saya bilang begini ke dia, "Gak fokus, biarin aja gue di depan." Jadi gini, saya manggilnya dulu ya. Saya bilang gini, "Yuk kita makan yuk." Yuk. Begitu saya jemput, dulu masih punyanya cuma doang, roda 2, gitu. Kita mau kemana? Gitu. Terus makan. Terus mau makan apa? Terserah kamu. Ya udah, akhirnya saya bawa ke kaki 5 karena saya suka banget makan pecel ayam di kaki 5 itu. Sampai turun dia bilang gini, "Hah? Kita ngapain di sini?" Katanya makan. "Iya, tapi kan di sini kotor banget. Di sini ada kucing, di sini tadi katanya terserah aku." "Iya, tapi nggak gini-gini amat kali Mas. Di sini aku males, ada kucing lewat, nanti juga banyak layar. Di sini kotor." Oke, berarti kamu pengen yang apa? Ya, jangan yang kotor-kotor banget lah. Jangan yang kotor-kotor banget. Oke, lalu kemudian saya tangkap informasi itu dan saya bawa dia ke sebuah restoran steak yang pintu masuknya aja waktu dibukain pelayan. Yang kemudian di dalamnya pakai AC. Ya saya percaya nggak mungkin ada kucing masuk ke dalamnya. Begitu saya pede banget, parkir motornya, kita makan di sini, ya dijamin nggak kotor-kotor gitu ya. "Mas, kamu tahu nggak? Makan di sini tuh mahal banget. Uangnya bisa kamu pakai buat kita nikahan nanti, Mas. Lah tadi katanya nggak mau yang kotor, tapi nggak usah kayak begini juga kali." "Ya udah, sekarang terus kamu maunya makan di mana?" "Terserah." Gondoknya sampai sekarang, ya. Sampai akhir kemudian saya tanya lagi, "Oke, kamu nggak mau yang kotor, kamu nggak mau yang mahal. Saya bawa ke tempat yang kafe remah-remah." Emang ada apa sih dengan remah-remah? Hari ini juga remah-remah. Kafe itu tidak terlalu mahal, tapi juga kemudian tidak kotor.
Dan begitu saya makan di kafe itu, memang kafenya khusus makanan-makanan seafood gitu. Begitu saya turun gitu, dia mukanya tambah di apa? Kalau bahasanya tuh kayak ikan lohan yang maju gitu. Kenapa lagi? Kamu kenal aku udah berapa lama? Lu emang kenapa? Aku kan alergi seafood. Dan akhirnya kami cekcok, berantem. Dan begitu saya tanya lagi, oke, kamu maunya kemana? Terserah. Dan akhirnya berujung kembali ke kosannya dia dan kita makan Indomie. Banyak orang fokus kepada apa yang tidak diinginkan. Sekarang sudah menjadi istri, begitu kemudian saya bawa dia ke mall, Pak, aku mau beli tas. Ya silahkan. Dari toko A sampai Z. Ngomong ini pakai perasaan Z. Begitu di toko A saya tanya, udah ketemu barangnya? Bagus, bagus. Harganya cocok. Papa bayar ya. Entar dulu, siapa tahu toko sebelah deh. Dan dia puterin itu satu mall dari pagi untuk sore. Dan akhirnya begitu di toko Z, Mama udah putuskan, udah. Di mana? Yang toko A. Tapi yang lebih menarik lagi adalah jika ada temennya datang ke rumah nawarin katalog MLM, dia cuma bawa 3 model tas. Tiba-tiba suka yang mana? Dengan mudahnya dia bisa langsung tunjuk. Artinya apa? Semakin banyak pilihan, semakin susah untuk memilih, betul? Dan itulah orang yang fokus bukan kepada apa yang dia inginkan. Kalau saya datang ke mall, parkir paling dekat dengan toko terdekat, masuk dengan jalur tercepat, beli dengan kecepatan tinggi, langsung pulang. Istri saya banyak galaunya. So fokus terhadap apa yang kita inginkan. Fokus on what you really want. Saya pernah kemudian ketemu dengan seorang wanita yang curhat kepada saya, usia 40 tahun. Dia mengatakan seperti ini, Mas, awak belum nikah sampai sekarang. Bantu aku dong cariin. Wah, sayangnya saya sudah punya. Ya, saya bilang sama dia, emang kamu pengen cowok yang seperti apa? Aku ya pengennya kalau bisa jangan yang selingkuhan. Terus kalau bisa ya jangan yang jelek. Terus kalau bisa jangan yang pelit. Loh, emang selama ini dapatnya gimana? Ya kalau nggak selingkuh jelek pelit. Ada yang salah nggak dengan ini? Fokus kepada yang tidak diinginkan. Ya pantesan, karena lo begitu ngomong aja jelek, muka lo jelek. Maka kemudian saya bilang begini, jodoh di tangan Tuhan. Saya tidak bisa membantu, tapi kita bisa berikhtiar. Maka izinkan saya memberikan tips sedikit. Mulai nanti malam, silahkan doanya diubah. Ya Tuhan, berikan aku laki-laki yang setia. Maka waktu ngomong setia pun, wajahnya berbeda dengan waktu dia ngomong, ya Tuhan, jangan berikan aku cowok yang selingkuh, ya Tuhan. Gak aku selingkuh. Berikan aku cowok yang setia, berikan aku laki-laki yang tampan, dan berikan aku laki-laki yang dermawan. Dan 2 bulan setelah kejadian itu, dia langsung menghubungi saya, terima kasih ya Mas, saya siap untuk menikah. Salah satu tips untuk kita bisa growing our hope dengan fokus on yang kita inginkan. Setelah itu bukan cukup hanya di situ saja, temukan alasan mengapa hal tersebut penting untuk kita. Banyak orang tidak menemukan ini, akhirnya gugur di tengah jalan, akhirnya despair. Kenapa? Karena setiap kali dia melakukannya, ketemu dengan hambatan, males capek takut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak merasa itu penting. Orang yang punya alasan sangat esensial, kenapa itu penting, akan terus melakukannya. So, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan grow your home. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang putus asa di dunia ini, Bapak Ibu. Banyak orang merasa kehilangan sesuatu. Banyak orang bahkan sudah merasa tidak memiliki apapun. But trust me, you can lose anything, but never lose your hope. It will bring you to your highest quality of life. Dan mudah-mudahan kita semua hadir hari ini punya sebuah filosofi yang sama. Kita bekerja adalah untuk cara kita menjalankan hidup. Cinta
adalah cara kita menikmati hidup. Dan yang disebut harapan adalah alasan kenapa kita ada dalam kehidupan. Saya Andra Donata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.